Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pagi ini dengan informasi dari kriminal ya. Ini 3 guru yang mencabuli puluhan santri didik di Pinrang, Sulawesi Selatan akhirnya dipecat oleh pihak pesantren. Ironisnya, ketiga guru yang telah ditangkap polisi diduga mencabuli lebih dari 20 orang santri. Pihak pesantren saat ini telah meminta bantuan Pemda untuk mendampingi puluhan korban dan memulihkan psikologis mereka. Sebelumnya Satreskrim Polres Pinrang membekuk 3 guru honorer sebuah pondok pesantren karena diduga telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak didik. Lebih 20 santri ya kabarnya diduga menjadi korban dari oknum guru yang saat ini sudah berada dan ditangani oleh pihak kepolisian. Ini luar biasa loh, 30 orang murid ya, atau lebih dari 20 tadi Riffi sampaikan, kemudian menjadi korban tindakan asusila atau pencabulan dari oknum guru. Nah ini bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Yayasan Arifuddin Mali dan juga Analisa Widyaningrum, Psikologi Anak. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Amin, amin, amin. Iya, saya mau ke Pak Arifuddin Mali terlebih dulu. Pak Arifuddin, tentu yang kita bacakan berita hari ini miris sekali, 30 anak atau murid kemudian menjadi korban pelecehan seksual dari oknum guru. Ini bagaimana kemudian bisa terjadi? Iya Mbak, jadi kejadiannya Mbak, terungkapnya masalah pelecehan ini di pondok kami itu berawal dari pembina yang melihat santri-santri ini ada kelainan, ada yang pucat, ada yang malas, sehingga mereka dimasukkan di badan konseling untuk ditanya. Akhirnya muncul ini pengakuan dari mereka bahwa ada begini, dan ini seterusnya diwawancara terus. Dia melapor ke kami, pimpinan pondok, kemudian ke saya langsung turunkan tim pencari fakta ini, apa benar begitu? Ya gitu Mbak, awal kejadian itu. 3 orang oknum guru ini kesehariannya seperti apa? Kesehariannya ya mereka ini kan dibagi tugas, ada di blok 1, ada di blok 2, ada di blok 3 Pak, ya gitu. Tugas kesehariannya. Kemudian ada yang guru honor, ada 2, kemudian yang lainnya, yang satunya itu bujang sekolah Pak. Apakah mereka punya keluarga? Iya punya lah Pak. Punya. Artinya sudah berkeluarga, menikah begitu ya? Tidak. Mereka tidak punya, tidak ada keluarga. Sudah berapa lama mereka bekerja di yayasan? Ya yang lainnya itu dari awal berdirinya pondok pesantren ini 20 tahun yang lalu Pak, mereka sudah ini, yang si AM itu yang 55 tahun. Kemudian gitu, mereka sudah puluhan tahun Pak di sini. Nah, artinya sempat diinterogasi oleh pihak yayasan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian, benar ya? Iya. Jadi kami Pak, setelah ada hasil dari investigasi kami, saya langsung panggil mereka dan saya rapatkan. Kami mengambil keputusan setelah didapat, pokoknya kami langsung mengambil keputusan modus untuk pemecatan Pak. Para oknum guru ini apa, Ketua? Kelihatannya banyak modus Pak pada saat mereka, ya terutama sekali pada waktu-waktu salat ini. Waktu salat mereka ada kesempatan, atau pada saat mereka memberikan asistensi. Ini hafalan-hafalan Al-Quran, biasanya di situ dipanggil, diperipat dengan berbagai modus gitulah Pak ya. Oke, kita lanjut ke Bu Analisa dulu. Bu Analisa, responnya mengenai hal ini seperti apa dari psikologi anak? Ya, baik, saya sangat menyayangkan ya situasi ini, karena memang kalau kita lihat pelecehan seksual pada anak ini kasusnya semakin banyak gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi, dan ini antara relasi guru dengan siswa. Ada satu teori kuasa sosial nih yang
dimanfaatkan oleh pihak guru sebagai yang diduga sebagai pelaku gitu ya kepada korban di sini. Dan kenapa ini bisa terjadi cukup lama? Yang sangat disayangkan adalah kasus ini ternyata tidak hanya satu kali seperti itu. Jadi perlu kita bahas juga dari sisi psikologis anak, terutama bagaimana preventif ke depannya supaya pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi di lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren yang tidak hanya sekali saja begitu. Artinya kan kalau di pondok pesantren ini kan kualitas agamanya yang ditonjolkan kan begitu ya, Mbak ya? Iya. Ya, artinya kok masih bisa terjadi juga hal-hal bejat yang dilakukan oleh oknum guru ini. Iya, ini lagi-lagi adalah satu kita melihat dari banyak aspek nih. Yang pertama dari teori kuasa sosial tadi, ketika dia merasa dia punya satu kuasa ya karena sebagai guru memanfaatkan situasi gitu ya. Kemudian saya justru melihatnya ada kecenderungan ke arah tindakan seksual yang agak menyimpang di situ, di mana saya belum bisa memeriksa lebih lanjut karena kita butuh asesmen yang lebih dalam lagi kepada pihak guru tersebut. Tapi kalau melihat polanya seperti informasi dari barusan tadi dari Bapak dari pihak yayasan bahwa guru ini tuh belum berkeluarga, seperti itu ya kalau saya lihat ya. Terus kemudian usianya sudah cukup di atas 50 tahun begitu. Dan kalau kita lihat juga ternyata ini tidak hanya satu polanya tapi banyak siswanya. Jadi tapi saya sih berharap ini harus diperiksa gitu ya, kecenderungan apa nih balik motif perilaku gitu. Karena kalau kita bicara tentang disorder ini harus dalam banget dan bisa jadi kalau dijadikan sebagai alasan ini akan membebaskan pelaku dari tindak analisa hukum. Kami memberikan kesempatan Mbak Analisa untuk mungkin ada yang ingin digali lebih dalam bersama dengan Ketua Yayasan di segmen berikutnya ya Mbak ya, dan juga Pak Mali usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Arief. Pak Arief, sebetulnya kita ingin tanya, ini awal mula kasus terungkap itu bulan berapa, tahun berapa Pak? Ya, awal terungkapnya ini ya baru bulan kemarin Mbak, itu akhir Oktober lah. Oke, itu terungkapnya. Terungkap. Oke, nah kejadiannya berlangsung kapan? Ya sebelum itu karena setelah ada 1-2 yang memberikan keterangan, ya kami dari pihak yayasan dengan pondok itu langsung memperbesar pengambilan sampel ini. Nah, kalau keterangan dari murid-murid di sana dari tahun kapan Pak? 2019 kah, 18 kah? Ada yang sebelumnya 2018, ada ya karena ada tingkat alia sudah di sini Mbak. Oh gitu. Oke, Mbak SMA. Mbak Analisa mungkin ada hal yang ingin ditambahkan mungkin dari Mbak Analisa dengan Pak Arief? Iya, mungkin saya ingin bertanya nih Pak Arief, situasi di sana seperti apa sekarang? Saya justru concern kepada siswa-siswa yang juga menjadi korban pelecehan ini nih Pak. Boleh tahu Pak situasinya sekarang seperti apa di sana Pak? Ya situasinya ya tentu secara psikologis ya kami semua tertekan, apalagi dengan pemberitaan dan yang masalah seperti ini Mbak, tentu ya pro kontra lah di masyarakat, sehingga kita sangat tertekan di sini. Iya, gitu, Mbak. Saya justru ini malah melihatnya seperti ini sih Mbak Vita dan Mas siapa tadi? Mohon maaf, Mas Arief ya. Saya malah justru melihatnya dari sudut pandang bagaimana sih dinamika psikologis dari para siswa ini gitu. Pemberitaan yang kita sebarkan dan mungkin ini saya yakin pasti Komisi Perlindungan Anak juga tidak bisa diam ya, pasti sudah banyak tindakan yang diberikan gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh saran nih Pak, karena kalau sifatnya dari kondisi ini kan anak-anak ini tuh tidak punya power ya pada saat melawan pihak guru yang diduga sebagai pelaku seperti itu. Saya malah khawatir gitu pada situasi ini ada efek trauma yang mungkin bisa didampingi secara psikologis gitu, karena bisa jadi kalau boleh saran nih Pak, bagaimana nih anak-anak yang tadi ya juga menjadi korban ini kita dampingi secara psikologis, itu yang saya rasa penting sekali gitu. Karena kan kalau tidak salah pelaku ini atau guru yang diduga pelaku adalah mantan santri juga ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Nah ini saya sering banget melihat situasi yang serupa
kecenderungan memiliki dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak prapuber ini tuh terjadi pada konteks yang sifatnya seperti lingkungan pesantren dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini kenapa bisa terjadi? Saya rasa tidak hanya sejak bulan Oktober ini Mbak Vita, tapi juga mungkin lebih dari 6 bulan karena polanya sudah 30 anak lebih gitu. Nah, itu. Jadi mungkin malah bagaimana rehabilitasi bagi korban. Saran dan pelaku, kalau Mbak saya rasa. Analisa apa ya? Dipisahkan dulu dari pesantren, di safe house atau apa? Baik. Ya, kalau saya melihat pertama ini pelaku pelecehan seksual terhadap anak, kalau memang hal itu faktanya adalah benar, maka pelaku ini harus segera diproses secara hukum. Itu satu, yang pertama. Okay. Terlepas dari nanti dapat dilihat apakah memang ada kecenderungan pedofilia atau gangguan-gangguan kejiwaan yang memang muncul gitu ya, tapi itu bisa disinyalir nanti. Untuk korban, hukum Mbak juga Analisa? berlangsung. Tapi kalau untuk korban sendiri ini pasti trauma seperti gunung es gitu ya Mas Arief ya. Kalau kita lihat saya khawatir banget terjadinya fobia, stres dan juga stigma yang mungkin ini akan muncul ketika anak-anak masuk ke sekolah atau kembali ke pesantren gitu. Pendampingan psikologis ini mungkin bisa membuat teman-teman ini kalau dipisahkan nanti akan terlihat gitu ya. Tapi mungkin penanganannya secara umum bisa dari Saya orang tua membayangkan juga Mbak harus Analisa, terlibat. kalau tempat kejadian perkara itu ada di lokasi yang sama dengan lokasi aktivitas sehari-hari mereka, trauma itu tidak akan hilang kan, karena kan dia melihat lagi lokasinya yang sama dan lain sebagainya. Ya, betul Perlu sekali. kita pisahkan sementara waktu? Iya, ini masing-masing berbeda gitu ya Mas, karena kita harus lihat personalnya 30 anak ini pasti akan berbeda-beda. Kalau memang diperlukan untuk dipisahkan dari lingkungan situasi, karena kan tingkat traumanya berbeda juga nih gitu. Yeah. Atau malah justru ketika dipisahkan dari pihak dari lokasi kejadian, dia akan merasa wah nanti terlihat bahwa aku adalah korban dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin komunikasi ini Identitasnya harus antara dilindungi ya. betul, saya rasa ini identitas. Kemudian ketika media juga melakukan pemberitaan atau mungkin dari pesantren juga nanti pasti akan tadi ya, saya rasa ini menjadi stigma yang tidak mudah ya bagi seperti yang dikatakan Bapak Ketua Yayasan tadi gitu. Jadi saya rasa ini perlu kerjasama banyak pihak dan bagaimana yang terpenting adalah kerjasama dan keikutsertaan orang tua dan sekolah untuk bisa memberikan satu edukasi seks terhadap anak-anak. Terus apa yang harus mereka lakukan jika menjadi terancam menjadi korban seperti itu. Iya. Dan bagaimana pemulihan self-esteem anak-anak yang tadi diduga sudah menjadi korban pelecehan seksual. Baik, Karena itu saya rasa tadi ini bukan iya dampaknya begitu besar ya Mbak. Bahkan kalau misalnya kita melihat korban pelecehan seksual bisa tidak tertutup kemungkinan akan menjadi pelaku juga di kemudian hari. Ini tentu besar juga dampaknya. Nah, pertanyaannya saya mau ke Pak Arief, bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Apalagi kalau tadi Pak Arief mengatakan kejadiannya ini bisa terjadi kemarin 2018, 2017 gitu dan baru diketahui di 2019. Artinya ada jeda waktu sekitar 2 tahun untuk mengetahui hal ini. Iya, ini ya kami sudah tentu dengan kasus ini Mbak sangat hati-hati kita sudah merubah sistem pengawasan kita di sini. Kemarin juga itu sudah ada dari Pemda Provinsi akan memberikan asesmen kepada anak-anak yang korban ini dan mereka siap untuk memberikan pelatihan tentang para pembina yang ada di sini, bagaimana penanganan anak ini baik psikologinya maupun bagaimana dia merasa aman, bagaimana dia berani melapor, bagaimana dia banyaklah Mbak yang diberikan kemarin oleh tim dari provinsi ada Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak kemarin itu ada satu tim Mbak. Operasional masih normal di pesantren saat ini? Masih normal. Ada mungkin protokol yang berbeda dengan ya? sebelum-sebelumnya setelah kejadian ini? Iya tentu yang paling penting ini Mbak Lis, psikologi kami di sini merasa tertekan, merasa bersalah, merasa ya gitu, sehingga kami sudah komunikasi dengan Pemda juga karena kami berharap dari yayasan ini semua orang terlibat lah kami untuk mengembalikan kami punya psikologi masyarakat, komite,
Dan pemerintah para- ini harus hadir. Para pihak yang terkait ya Pak, seperti Bapak dan Iya. juga para pengurus yayasan, guru-guru pesantren, Guru-guru, ini juga perlu mendapatkan ya, pendampingan juga gitu, karena Baik. tidak mudah ya Pak Iya. mendapatkan stigma sosial itu ya. Betul Mbak. Baik. Tidak mudah untuk mengembalikan kita punya kepercayaan ini Mbak, harus semua terlibat, semua masyarakat, komite, pemerintah, gitu Mbak. Baik. Orang tua tentu Baik. yang paling penting ini. Pak Iya. Ketua Yayasan Ifrudin Mali, terima kasih atas waktu Bapak berkenan pagi ini ya berdiskusi, berdialog bersama kami. Mbak Analisa juga terima kasih ya atas waktunya Baik. pagi ini. Semoga teman-teman yang ada di sana gitu ya, saya mungkin menambahkan sedikit nih Mas, bahwa kalau orang lagi trauma gitu ya Mbak Vita, Mas Arief dan Bapak Ketua Yayasan, jadi ketika trauma itu memang terjadi seperti gunung es gitu. Dia akan muncul sebuah pikiran yang ada di dalam gelombang otak ketidaksadarannya. Nah, sehingga bisa jadi reaksinya adalah dia nge-freeze atau dia bisa flight, berusaha untuk menghindari situasi seperti nggak mau di sekolah. Makanya tadi saya bilang ini harus dilihat dulu nih, nggak semuanya mau dipisahkan dari sekolah. Atau ada yang fight reaksinya, ya dia mau ada di situ dan menghadapinya, seperti itu. Nah, mungkin saran saya perlu ada support system nih Pak, tidak harus psikolog, tapi konselor yang bisa terjadi itu bisa peer konselor atau orang yang bisa mendampingi para siswa untuk membawa apa yang menjadi perasaan ini harus dikeluarin dulu pada level kesadaran gitu. Dia harus mengungkapkan apa yang dirasakan pasca kejadian ini, karena saya rasa ini yang perlu kita detect dulu, seperti itu baru nanti penanganannya seperti apa. Baik. Semangat terus ini Bapak Ketua Yayasan, dan juga salam buat para guru-guru yang ada di pondok pesantren Pak. Baik, terima Ya, kasih salam, Mbak. Analisa Terima kasih. atas paparannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.